Baik, sekarang selanjutnya syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Ini termasuk syirik akbar. Syirkut ta'ah wa huwa musawatu ghairallah billah fit tasyri'. Ya. Syirik dalam ketaatan adalah menyetarakan Allah dengan selainnya dalam pembuatan undang-undang hukum. Ini nama tasyri' namanya. Di mana undang-undang hukum itu berlaku dalam seluruh kehidupan manusia. Lalu orang itu taat, taat kepada selain Allah dalam pembuatan hukum, maka ini termasuk kesyirikan dalam ketaatan. Makanya di sini disebutkan فَمَنِ ادَّعَى أَنَّ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ سَوَاءً عُلَمَاءَ وَحُكَّامًا أَوْ غَيْرِهِمْ حَقَّ التَّشْرِيعِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرٌ. Jadi kalau ada orang ini yang dia mengklaim bahwa ada manusia atau seorang itu boleh, baik dia ulama, baik dia itu para pemimpin, atau selain mereka, itu punya hak dalam pembuatan undang-undang selain Allah Subhanahu wa taala, syirkun akbar. Ini syirik akbar, syirik besar. Contohnya kal qanun al-mulaffaqa min syara'i'a syatta. Seperti undang-undang yang dibuat untuk produk hukum-hukum yang berbagai macam, yang dibuat manusia untuk mengatur hidup orang banyak, tapi itu bukan hukum Allah. Misalkan produk-produk hukum yang banyak, misalkan kal qanuni al-faransi, seperti orang yang membuat hukum untuk kehidupan orang banyak bentuk hukum Perancis, seperti produk hukum Amerika, produk hukum Amerika, wal Britani, dan produk hukum Inggris atau produk hukum Belanda, itu nggak boleh. Kalau dia membuat itu untuk mengatur hidup orang banyak, wa a'zamuha wa azharuha mu'anidan li syara' wa musyaqqatan lillahi wa lirasul, maka ini tampak jelas dan terang bentuk perlawanan dan kedurhakaan terhadap syariat Islam itu sendiri, kedurhakaan terhadap Allah dan Rasulnya. Apa dalil yang menunjukkan orang yang membuat orang yang taat kepada orang yang mensetarakan Allah dengan selain Allah dalam pembuatan hukum itu dianggap syirik akbar? Itu kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 31, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi orang-orang Yahudi itu ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi itu menjadikan para ulamanya itu sebagai, dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya apa ayat ini? Mereka mentaati ulama. Orang Yahudi mentaati ulamanya. Orang-orang Nasrani mentaati rahib-rahibnya dalam penghalalan dan pengharaman, selain hukum Allah. Sehingga mereka menjadikan ulama mereka dan rahib mereka ditaati sama seperti mereka mentaati Allah dalam penghalalan pengharaman bagian dari tasrih undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim fi muqaddimati risalatuhu Tahkimul Qawanin, sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh mufti Saudi pertama fi muqaddimati risalatihi, dalam muqaddimah risalahnya yang berjudul Tahkimul Qawanin, berhukum dengan produk undang-undang selain Allah.
Jadi Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh ada 11 lembar. Dia mengarang sebuah ya tahkimul qawanin, berhukum dengan produk undang-undang selain Allah. Di Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh, dan terdapat juga di dalam Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dan dalam Rasail beliau. Ya. Misalkan halaman 12 di jilid ke-6, jilid ke-12 halaman 284 dalam Majmu' Fatawa beliau, Syekh Muhammad Ibrahim mengatakan inna minal kufril akbaril mustabin tanzilul qanunil la'in manzilata ma nazala bihi ruhu al-amin ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal mundirin munaqabatan liqaulillahi azza wa jalla. Jadi Muhammad Ibrahim Al-Syekh mengatakan dalam fatwa dan rasailnya, inna minal kufril akbaril mustabin, sesungguhnya bentuk kufur akbar yang paling terang dan jelas, tanzilul qanunil la'in, adalah menyusun atau membuat atau mengaplikasikan ya hukum-hukum yang terlaknat, produk-produk hukum terlaknat, maksudnya produk-produk hukum buatan manusia selain Allah, ya, disederajatkan dengan ya hukum dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Quran ini bentuk peringatan, ya, disamakan. Maka hati-hati ya orang yang membuat undang-undang selain Allah diterapkan dalam seluruh kehidupan dan itu disederajatkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka munaqadatan liqaulin, sama saja membatalkan firman Allah. Pembatalan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-59. Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan perselisihan kalian itu kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ini hukum apa? Hukum Allah. Ya. Kalau dia mengatur perselisihan orang banyak dengan buatan undang-undangan manusia, dan orang yang membuatnya mengatur itu, ya, tidak dengan hukum Allah, tidak mengacu kepada hukum Allah, maka ini menyelisih, membantahkan firman Allah. Berarti menganggap sederajat. Ini ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wa ta'atul akhbari fi tahlil wa tahrim ala darajatain. Ya. Taat kepada selain Allah dalam penghalalan dan pengharaman, ya, taat kepada manusia dalam penghalalan dan pengharaman itu ada dua derajat, dua tingkat. Yang pertama, jika dia taat kepada ulama dan pemimpin fi tabdilid din, ya, dalam merubah agama. Jadi dia taat kepada ulama, taat kepada ya pemimpin atau selain mereka dalam merubah ya agama, merubah agama. Maksudnya ya dia menjadikan perkara yang haram menjadi halal, perkara yang halal jadi haram, ya. Padahal dia tahu bahwa hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dibuat jadi halal. Ya, dibuat jadi halal. Fa huwa tabdilu fi aslid din. Ini termasuk merubah ya agama, termasuk merubah hukum agama. Contoh, Khamar itu perkara yang haram. Ya, perkara yang haram tidak? Haram. Ya, kemudian dihalalkan. Ya, jual bebas di mana-mana, ya bebas itu ya. Boleh dibuat lagi undang-undang legal gitu ya. Itu bahaya. Ya, itu merubah hukum dan itu masuk tabdil namanya. Perubahan ya hukum asluddin. Ini mengerikan sekali ya. Perzinahan itu haram dibuat jadi halal di hotel-hotel gitu ya. Ya, jadi sah masuk seterusnya.
Nah, kalau ini merubah agama, fahadha alladhi ittakhadhu arbaban wa syirkul akbar alladhi fi safr ibadati ta'ati li ghairillah. Ya. Maka orang yang seperti ini berarti menjadikan ilah-ilah selain Allah dalam ketaatan. Dia menyetarakan ketaatannya kepada selain Allah dalam, jadi dia menjadikan Allah itu sama dengan selain Allah dalam ketaatan, dalam dia memberikan ketaatannya. Ya, wa syirkul akbar, ini syirik akbar dalam ketaatan, berarti dia sarfu ibadati ta'ah li ghairillah. Di mana letak kesyirikannya? Memalingkan ibadah ketaatan kepada selain Allah. Karena apa? Dia menyamakan hal tersebut. Dia menyamakan antara Allah dan selain Allah dalam ketaatan. Yang kedua, ada pun seorang yang melakukan ketaatan kepada para ulama atau kepada pemimpin atau siapa saja dalam melakukan yang haram, dia taat, lalu tapi dia dari sisi dia tahu bahwa itu maksiat dan dia tidak mengatakan bahwa itu halal, itu tetap haram, ya, dengan keyakinan dia seperti itu, ya, maka hukumnya seperti ini sama dengan orang yang melakukan kemaksiatan, berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Itu meliputi 4 hal. Berhukum pada selain Allah dan Rasulnya itu meliputi 4 hal. Yang pertama, si pembuat syariatnya. Buat syariatnya yaitu dia menetapkan hukum bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Si pembuat syariatnya, ya, dia membuat hukum selain Allah dan Rasulnya yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka dia telah kafir. Ini di dalam kitab At-Tamhid, ya, Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Syekh, dan dia pun juga meriwayatkan dari kakeknya Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Ini bukan kata saya, ya, ini kata Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid, ya, kafir. Demikian juga orang yang membela ketetapan hukum tersebut. Orang yang membela ketetapan hukum tersebut, ya. Misalkan dia bukan pembuatnya, tapi dia membela. Dia membelanya. Dia membela orang yang membuatnya. Maka berlaku sama dengan si pembuat. Ini berkaitan dengan si pembuat syariat. Yang kedua, hakimnya. Hakim berkaitan dengan orang yang melakukan penerapan hukum selain Allah. Yang pertama, jika si hakim itu meyakini bahwa dirinya telah berdosa dan yang benar itu hukum Allah dan Rasulnya, tapi dia merasa berdosa, namun karena syahwatnya sehingga dia menggunakan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dia telah berdosa dan belum kafir. Ini disebut kufrun duna kufrin. Kafiran yang tidak mengeluarkan dari keislamannya. Adapun kalau si hakim itu tidak berhukum dengan hukum Allah, sama sekali dia tidak berhukum dengan hukum Allah sama sekali, dan senantiasa dia menggunakan hukum selain hukum Allah, maka sesuai Syekh mengatakan fahadha min ahli ilmi, sebagian ahli ilmi mengatakan, ya, maka dia kafir secara mutlak. Ka kufril ladzi sannal qanun, seperti orang yang membuat produk-produk hukum selain Allah. Ya. Namun sebagian yang lain, ya, tidak mengatakan kafir, kecuali dia istihlal, kecuali dia menghalalkan. Saya ada 2 pendapat, ya. Kalau seorang hakim karena menggunakan hukum Allah sama sekali dan
selalu berhukum dengan hukum selain Allah, bahkan mengharuskan orang lain untuk berhukum dengan hukum selain Allah, maka sebagian ilmu mengatakan orang ini kafir secara mutlak. Tapi sebagian ahli ilmu mengatakan dia tidak kafir kecuali istihlal, kecuali dia menghalalkan. Ya. Sebagian ulama itu mengatakan dia melakukan itu dalam hatinya tetap merasa berdosa. Bisa saja, ya, merasa berdosa. Sebagaimana orang yang terus-menerus melakukan maksiat, tetapi dia tidak pernah menghalalkan perbuatan maksiat tersebut, gitu. Ya, tidak pernah menghalalkan perbuatan maksiat tersebut, kecuali dia menghalalkan. Nah, ini sebagai ulama. Sesuai Syekh mengatakan wa qaulul awwal huwa alladhi yahkum da'iman bi ghairi syar'illah wa yalzamu an-nas bi ghairi syar'illah annahu kafirun as-sahih ini. Tapi pendapat yang pertama, ini kata sesuai Al-Syekh, ya, orang yang berhukum senantiasa dengan hukum selain Allah dan mengharuskan orang untuk berhukum dengannya, ini kafir secara mutlak menurut pendapat yang sahih menurut aku. Kata sesuai Al-Syekh, ya. Wa huwa qaulul jaddi, dan ini juga perkataan kakekku. Pendapat kakekku. Siapa kakeknya? Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti Saudi yang pertama. Dan ini pendapat kakekku juga. Ya. Wa qaulul jidd Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah di dalam kitabnya Risalatuhu Tahkimul Qawanin, berhukum dengan produk undang-undang selain Allah. Alasannya kenapa? Nah, ini penting nih. Ini yang penting. Kenapa? Li'annahu la yusdaru fil waqi' fi qalbin qad kaffara bitawbah bal la yusdaru illa mimman azzama al-qanun wa azzama hukma bil qanuni. Ya. Nah, karena mana mungkin dari seorang muslim, ya, mengkufuri tauhid, hukum selain Allah, ya, apa saja yang diibadahi selain Allah, itu tidak akan keluar dalam hati seorang mukmin yang sejatinya kalau dia yakin bahwa kita harus kufur kepada tauhid. Faman yakfur bil tauhid, barang siapa yang kufur kepada tauhid, ya kan, wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kan Allah mengatakan demikian. Barang siapa yang kufur kepada tauhid, berpegang teguh dengan tali Allah, maka beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali Allah. Dalam ayat ini kan berarti terdapat dua syarat la ilaha illallah. Kufur kepada tauhid. Tauhid itu apa? Semua ibadah beribadah kepada selain Allah. Apa saja, termasuk berhukum kepada hukum selain Allah. Ya. Dan dia mentauhidkan Allah, baru dia berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Nah, seorang mukmin itu tidak akan keluar dalam hatinya, tidak akan muncul dalam hati seorang mukmin yang dia mengkufuri tauhid. Dia senantiasa menggunakan hukum selain Allah, gitu. Gak mungkin dia menggunakan hukum selain Allah dan menganjurkan orang lain untuk melakukan itu. Mana mungkin keluar dari hati seorang yang mengatakan kufur kepada tauhid, tetapi dia senantiasa berhukum dengan hukum tauhid, gitu. Menganjurkan orang lain dan berhukum dengan hukum selain Allah. Gak mungkin dalam hati orang itu lahir kayak begitu, timbul seperti itu. Kecuali dalam hatinya mimman azzal al-qanun. Berarti dalam hatinya memang betul-betul mengandungkan produk-produk hukum selain Allah. Nah, nanti enggak, karena lahiriah itu melambangkan hatinya. Orang yang selalu dia berhukum dengan hukum selain Allah, menganjurkan orang lain untuk berhukum dengan hukum selain Allah, berarti yang tampak dalam hatinya itu tidak kufur kepada tauhid. Justru malah mengagungkan tauhid gitu. Berarti pendapat yang kuat kata Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid. At-Tamhid itu Syarah Kitab Tauhid halaman 410.
Ya, yang sahih menurutku kafir secara mutlak orang ini. Dan juga pendapat Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Sebagian ulama mengatakan tidak. Selama tidak istiqlal, berarti ada rinciannya ya. Nah, jika si hakim itu meyakini bahwa hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah, maka dia telah kafir. Kemudian yang ketiga, jika si hakim yang meyakini bahwa hukum tersebut, hukum selain Allah maksudnya sama baiknya dengan hukum Allah, kafir juga. Kemudian yang keempat, jika si hakim itu meyakini bahwa hukum selain Allah lebih jelek daripada hukum Allah, namun boleh menggunakan hukum selain Allah, ridho maksudnya dengan hukum selain Allah, kayak juga kafir. Maksudnya si hakim itu menganggap hukum selain Allah itu jelek, lebih jelek daripada hukum Allah, tetapi boleh ridho penerapan hukum selain Allah dalam keseharian, juga kafir juga. Kemudian selanjutnya, jika si hakim ia senantiasa menerapkan hukum selain Allah dalam setiap kasus, tadi maka sebagian ulama beda pendapat. Kalau pendapat Syekh Al-Syekh dan kakeknya sebagian ulama tidak, kalau yang lain tidak. Beda pendapat. Itu yang hakimnya. Sekarang orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, kita ini, ya kan? Kita. Tadi hakimnya, tadi pembuat hukum, hakimnya. Sekarang orang yang berhukum, siapa saja berarti kan bukan hakimnya. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Yang pertama, jika dia rela dengan hukum tersebut, maka ia kafir. Jika ia rela dengan hukum tersebut, maka ia kafir. B. Selanjutnya, jika seorang itu terseret gitu ya, untuk berhukum dengan hukum selain Allah, terseret dia, dan dia tidak rela, maka tidak berdosa. Dia rela, maka dia tidak rela. Contoh, dia sebenarnya tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tetapi di negaranya dia harus terseret dengan hukum itu. Misalkan dia dituduh ya menipu sehingga dituntut orang, ya pasti harus berhukum dengan hukum yang ada demi pembelaan kebenarannya. Mau tak mau dia harus ikut dalam hukum yang ada untuk membela itu. Selama dia tidak ridho boleh. Atau dia dizolimi, difitnah, dituduh pencemaran nama baik dan seterusnya. Ya. Dari syariat dia melihat boleh untuk membela, boleh untuk dilakukan pelurusan dan membuat efek jerah kepada orang, gitu ya. Dalam syariat itu boleh. Lalu dia maju dengan bingkai hukum yang ada karena terpaksa untuk membela kebenaran dari sisi syariat itu benar, tapi tidak ada hukum mahkamah syariat, tetapi dia maju dengan hukum yang ada untuk pembelaan kebenaran tersebut demi maslahatnya besar, boleh. Sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak boleh. Ya. Sebagian ulama boleh, sebagian tidak boleh. Ya. Kalau Syekh Al-Syekh tidak boleh secara mutlak. Muhammad Ibrahim Al-Syekh tidak boleh. Walaupun benar secara syariat, ya udah kita tidak boleh masuk ke dalam situ. Contoh, buat sekolah, ya. SD, IT, SMP, IT, Muwahhidin. Ya. Tanah udah benar, bangunan udah benar, guru udah benar, ajaran udah benar, ditentang masyarakat. Nggak bisa, tidak boleh buat sekolah, kami protes, sesat ini. Jalur hukum. Kalau kita benar secara syariat, siapa pengacara, jalur hukum untuk membela kebenaran kita dari sisi syariat itu boleh. Ya, itu boleh sebagian ulama. Sebagian ulama tidak boleh. Tapi ini ada khilafnya. Ya, tidak boleh. Buat masjid, buat tanah dan dibebaskan apa semua, diprotes
demo masyarakat ya. Wah boleh, Wahabi sesat dan seterusnya. Boleh kita benar secara tanah sah, ajaran bisa dibuktikan, siap untuk berdialog. Ya. Kemudian tidak ada pelanggaran syariat. Lalu kita perjuangkan mau juang di mana itu? Kalau udah bertemu lagi gitu ya, di hukum-hukum yang ada kan. Nah, kalau sisi syariat kita betul boleh demi kemaslahatan supaya pesantren itu atau masjid itu bisa bisa juga mengalah, ya udahlah tidak usah. Tapi kalau sudah didesak begitu terus, setiap kasus selalu di demo itu ya nggak ada jalan lain. Itu ngerti kan ini maksudnya? Nah ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian selanjutnya terakhir ya, sekarang negaranya yang berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya. Sekarang negaranya satu, jika hukum Allah Subhanahu wa taala dominan dibanding hukum selain Allah, maka itu negeri Islam, negara Islam. Jika negaranya hukum Allah dan Rasulnya dominan daripada hukum selainnya, negara Islam, contoh Saudi Arabia. Saudi Arabia itu hukum Islamnya dominan 90%. Ada hukum selain Allah ada, tapi hukum selain Allah dominan. Negara tersebut negara Islam. Ya. Yang kedua, jika sebuah negara hukum Allah seimbang, sama, ya, antara hukum Allah dan hukum selain Allah seimbang, ya, maka tidak dikatakan hukum negara Islam secara mutlak, juga tidak dikatakan negara kafir secara mutlak. Ya. Tidak dikatakan negara Islam secara mutlak, tidak dikatakan negara kafir secara mutlak. Ya. Yang ketiga, jika hukum selain Allah lebih dominan dibanding hukum Allah, maka negara tersebut dikatakan negara kafir. Salah satu patokannya adalah tersebarnya kesyirikan di dalam sebuah negara, tersebar bahkan hukum ya ma'ruf jadi budaya lokal. Nah itu patokannya kata seorang Syekh. Kalau sebuah negara tersebar kesyirikan bahkan jadi sebuah budaya, kemudian dia didukung, ya tidak bisa dilarang dan sehari-hari, itu negara kafir. Di Indonesia hukumnya hukum apa selain Allah? Ya. Ada nggak praktek hukum Islam di Indonesia nih negaranya? Ada hukum pernikahan, terus hukum waris, itu ya, potong tangan, duduk dan seterusnya tidak ada. Kalau hukum negara berarti hukum administrasi yang mengatur negara ya. Nah, sekarang tinggal saja mayoritasnya di Indonesia menggunakan hukum apa? Lebih dominan hukum selain betul? Hukum selain Allah. Kemudian petinggi-petinggi negeri mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Ya, Indonesia negara kesepakatan. Berarti di Indonesia ya, lebih kuatnya dari pendapat para ulama ya, dari sisi tinjauan berdasarkan hukum ya, maka Indonesia bukan negara Islam. Memang bukan negara Islam. Karena mayoritas menggunakan hukum selain hukum Allah. Sebagaimana dijelaskan. Ya, tapi kalau ditinjau dari negeri Islam bahwa mayoritas banyak kaum muslimin, syiar-syiar Islam itu tidak dilarang seperti sholat, 5 waktu dan seterusnya, masih bisa kategori negeri. Kalau negara dan negeri itu beda ya. Kalau negara itu hukum administrasi negaranya dengan menggunakan hukum Islam. Kalau negerinya itu berdasarkan syiar-syiar Islam. Ya, azan, sholat Idul Fitri, Adha. Ya, walaupun sebagian ulama ada memutlakan seperti ulama Najdiyah itu mengatakan mau negara dan negeri Islam itu patokannya hukum Islam. Kalau hukum Islam digunakan berarti di negara dan negeri Islam. Berarti antum sudah tahu negeri antum, negeri Indonesia ini. Ya, maka yang kuat Indonesia ini bukan negara Islam. Ya, negeri Islam masih bisa masuk lah, masih syiar Islam masih ada. Ya, masih ada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.